Danau Toba ini kan salah satu ikon Sumatera Utara lah gitu ya. Bahkan ikonnya Indonesia untuk menjual pariwisata. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa ada tumpang tindih antara tanah adat dengan konsesi hutan. Nah, lalu disinyalir bahwa sekarang kawasan konsesi hutan itu sudah dikelola oleh satu perusahaan. Kita nggak usah sebut lah perusahaan apa gitu, semua udah tahu lah itu ya. TPL lah ya. Ya, katakanlah demikian. Faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kawasan hutan itu jadi rumit? Ya, bagaimana Pak kira-kira? Baik, bicara tanah sebenarnya kita tidak bisa memisahkan antara wilayah Danau Toba. Ya. Danau Toba itu betul penting, tapi kalau bicara Batak ya kita tidak boleh hanya bilang untuk Danau Toba saja. Iya, iya. Masih ada daerah-daerah lain yang juga harus tidak luput dari perhatian kita. Dulu disebut Karasidenan ya. Iya, iya. Mulai Karasidenan Sumatera Timur Iya. ya sampai ke Karasidenan apa namanya itu di Sumatera ini, Tapanuli Utara sampai kepada Sibolga itu dikuasai oleh Belanda terhadap ini praktek domain perkelaring itu. Jadi tanah-tanah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Okay. Inilah awal mulai negara masuk sebetulnya. Jadi tidak ada bukti privat, bukti surat, itu dikuasai oleh negara. Kita melihat Pak, penguasaan tanah secara lebar mulai Sumatera Timur, ya, tembakau Deli, kemudian karet, ya, tapi berhenti menjelang Toba, ya kan berhenti Toba. Itu ada politik agama juga ada di situ ya. Iya, iya. Politik agama. Sebenarnya setelah kita merdeka, Belanda pun sebelum merdeka ya maaf, itu mengakui dua ini Pak. Hukum adat diakui kok. Oke. Ya, hukum adat diakui. Ya. Hukum privat juga tentunya. Iya. Khusus di Tapanuli yang berlaku adalah hukum adat. Ya. Hukum privat itu tunduk pada hukum barat itu hanya sedikit. Dibalik beberapa yang ada surat-surat daripada kadaster ya sedikit. Itu khusus bagi mereka yang menir-menir itu dulu. Iya, iya. Dan kelompok pribumi yang menundukkan diri kepada menir. Iya. Itu juga menerapkan hukum barat. Dia mengurus surat-suratnya yang ada, makanya di Bali G itu masih muncul 1, 2 atau 3 tanah yang ada surat-surat Belanda. Di luar daripada itu adat. Makanya Tapanuli secara Tapanuli Raya dominan tanah adat sebetulnya Pak. Oke. Nah, bagaimana adat ini? Adat itu lahir, ya ini praktek hukum kehidupan manusia yang lahir dari orang-orang itu, diterima oleh orang-orang itu, dan akibatnya baik, bermanfaat bagi orang itu, dan dipelihara untuk kesejahteraan mereka. Makanya sekarang sejarah daripada tanah huta disebut dengan adat huta. Pembuka huta yang memiliki tanah. Pembuka huta. Ya. Oke. Seperti di mana aku di Sigolang itu Raja Pasaribu. Ya. Lalu sebelum mengesahkan huta itu dia mengajak marga Pasaribu. Lalu kemudian ini punya boru. Boru itu diberikan Pulau Senasora Buru. Jadi mereka mempunyai hak milik boru itu, ya, dari hula-hulanya. Baru kelompok ketiga adalah pendatang Pak. Pendatang bisa berbagai marga. Nah, yang kita catat di sini adalah raja satu desa itu sangat baik. Semua pendatang itu dijamin.
ya, dijamin, ya, dijamin kehidupannya, diberikan tanah sawah maupun tanah ladang. Tapi tidak memiliki, hanya memakai. Nah. Ini hukum adat, Pak. Ya, Oke. yang terjadi konflik sekarang adalah boru yang banyak, hula-hula udah mulai hilang, mereka mengatakan itu tanah adatnya. Jadi hukum adat itu tidak bisa dibim salah bim, ya. Misalnya seorang kelompok masyarakat datang ke daerah lain, dikatakan di situ ada hukum adat, kami tidak mungkin, karena datangnya itu dari bawah, bottom up. Nah itu jadi, nah kalau kita rumuskan akar masalah yang terjadi, saya melihat bahwa domain perkelaring itu diterapkan oleh Menteri Kehutanan. Oke. Tanah-tanah yang tidak dimiliki oleh orang secara bukti ditetapkan menjadi kawasan hutan. Kenapa? Karena tuntutan undang-undang sebetulnya kawasan hutan itu hanya dipersyaratkan 30% dari daratan Indonesia, ya. Tapi tidak merata di semua kabupaten. Ada yang dominan hutan, ada yang sedikit. Untuk mempertahankan 30%. Faktanya apa? Di setiap kabupaten rata-rata lebih daripada 30%, Pak. Nah, yang menjadi persoalan bagi saya, bagaimana proses terjadinya hutan itu. Kalau kita given sekarang kawasan hutan, ya rakyat kita sampai saat ini menerima aja, tapi dalam hati ngedumel, Pak. Ngedumel itu. Karena dia yang nanam, dia kalau dipotong dianggap mencuri kayu. Padahal itu dalam hutan adatnya. Jadi bagi saya, Pak, solusi satu-satunya adalah harus kita keluarkan kawasan hutan itu dari konsesi. Kita tidak bicara konsesi dulu. Oke. Persoalannya adalah huta tadi adat itu dimasukkan dalam hutan register. Apalagi diperparah, hutan ini ditambah lagi dengan diberikan kepada satu badan hukum untuk memanfaatkan tanah itu. Ya tabrakan. Inilah konflik terjadi itu. Nah, dalam hal TPL bubar atau dibatalkan, persoalan belum selesai. Ini saya ingatkan, bukan berarti tanah itu dikuasai rakyat, Pak. Jangan coba-coba ada sekarang menggantikan posisi TPL. Tidak bisa itu. Itu kembali ke dan semula, yaitu kawasan hutan. Nah, jadi persoalan kita adalah ini sudah mulai, kalau itu sudah tidak ada lagi konsesi, kita tinggal berhadapan dengan kawasan hutan supaya itu dikeluarkan, diinklaf dari kawasan hutan. Itu saja. Jadi benar-benar kita merdeka. Sekarang kan sudah merdeka secara politik, belum merdeka secara hukum pertanahan. Itu. Berarti regulasi juga perlu diperbaiki. Nah, begini. Kita case by case, Pak. Harus kita tahu tanah itu bagaimana masuknya kawasan hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 mengenai kehutanan, untuk bisa menetapkan kawasan hutan ada 4 tahap. Tahap pertama adalah penunjukan, ya, penunjukan kawasan hutan. Tahap kedua adalah penetapan batas, ya. Ketiga pemetaan kawasan hutan. Keempat adalah penetapan berupa basiking, ya, dari menteri. Saya perhatikan bahwa permasalahan itu sudah diawali dari tahap pertama, penunjukan itu. Ini juga dikatakan TGKH, tata guna hutan kesepakatan. Nah, kawasan hutan itu ditentukan kawasan hutan di dalam penunjukan. Timnya ada kepala desa, ada kecamatan, ada kabupaten, ada pertanahan, ada kepolisian. Ini, tapi rata-rata mereka terlewati, Pak.